Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Senin 18 Januari. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang salah satu karakter Allah atau atribut Allah, yaitu kekudusan, maka banyak orang menjadi bingung sendiri. Ya, apa sih artinya Allah yang kudus? Dan kemudian berkaitan dengan diri kita sebagai orang percaya, kemudian kata ini dipakai juga kepada kita, yaitu kita adalah umat yang kudus bagi Allah. Nah, apakah artinya kata yang sederhana ini, tetapi perlu kita telaah ulang untuk memahami dengan lebih baik. Sebab kalau kita tidak hati-hati terhadap penggunaan kata kudus, maka kita bisa memandang remeh hidup kita, dan yang lebih menakutkan adalah kita memandang remeh terhadap kekudusan Allah. Satu kata yang sangat sering kita dengar, tetapi hari ini kita akan coba telaah kembali agar kita memahami dengan lebih mendalam. Sebelumnya mari kita berdoa sejenak. Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami dan juga kesempatan dan kemampuan untuk kami kembali mengakses firman Tuhan dengan renungan harian melalui channel YouTube ini. Kiranya Tuhan memberkati kami agar ada pemahaman yang disegarkan dan yang membuat hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Pakai hamba-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Nah, saudara-saudara, kata kudus itu banyak dipakai di dalam kitab Imamat. Dan kita akan menggali satu ayat dari kitab Imamat untuk bisa memahami dengan lebih baik makna dari kata kudus ini. Nah, kalau saya bertanya kepada saudara-saudara, kapan saudara-saudara terakhir mendengar khotbah atau menemukan renungan yang mengangkat dari kitab Imamat? Tentu sangat jarang. Saya sendiri secara pribadi cukup jarang untuk mendengar khotbah-khotbah ataupun menemukan renungan dari kitab Imamat. Sayang sekali, sebab dari kitab Imamat lah sebetulnya yang menjadi fondasi firman Tuhan secara keseluruhan tentang makna kata kudus yang dikenakan kepada Allah dan yang kemudian dikenakan kepada umatnya. Nah, satu ayat yang menurut banyak ahli berkata ini adalah ayat yang menjadi ciri khas inti dari kitab Imamat, yaitu dari Imamat pasal 10 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Demikian firman Tuhan. Nah, sebagai orang Kristen, kita sering ketika bertemu dengan ayat-ayat yang seperti ini, kita akan sering mendengarkan penjelasan seperti ini, bahwa di dalam aturan perjanjian lama, hukum Taurat, orang Israel memang harus bisa membedakan kondisi najis dengan kondisi tidak najis. Hanya kondisi orang-orang yang tidak najis atau benda-benda yang tidak najis saja yang layak atau bisa diperbolehkan untuk masuk ke lingkungan yang kudus, terutama pada konteks waktu itu adalah bait suci. Dan oleh sebab itu, orang-orang yang mau masuk ke sana harus mentahirkan dirinya terlebih dahulu. Ya, misalnya perempuan yang baru datang bulan itu dianggap najis, maka dia harus melakukan ritual-ritual tertentu untuk menyucikan dirinya. Dan ada aturan-aturan yang lain dikenakan kepada para imam, bahkan terhadap benda-benda. Nah, sehingga banyak orang Kristen berkata bahwa konsep ini tidak banyak membantu kita untuk memahami tentang kekudusan Allah. Tapi saudara, kita harus mempelajarinya, dan inilah yang sedang kita lakukan. Nah, ada dua kondisi yang dikontraskan, yang diharuskan umat Israel untuk bisa membedakan, yang kemudian akan kita pelajari berguna bagi kita. Dua kondisi yang harus bisa kita bedakan, yaitu kondisi kudus dengan kondisi tidak kudus. Nah, dalam terjemahan Indonesia, kebalikan dari kata kudus digunakan kata tidak kudus. Sehingga kalau kita bertanya, apakah artinya kudus? Artinya ya tidak kudus, ya. Atau kalau kita artikan dengan lebih positif, berarti kita harus hidup yang benar. Kalau diartikan secara negatif, kita jangan berbuat dosa. Tidak berdosa itu artinya kudus.
Kemudian yang kedua yang dibandingkan, harus kita bisa bedakan adalah kondisi najis dengan tidak najis. Nah, dalam terjemahan ini, kata najis ini bagi kita masyarakat sehari-hari di tahun 2021 ini jarang sekali memakai kata ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tetapi pada intinya kata najis dengan tidak najis ini menunjukkan kondisi kotor dengan bersih, ya, tahir. Nah, apa gunanya konsep ini bagi kita? Nah, demikian saudara-saudara ya. Ketika satu kondisi dikatakan najis, berarti kondisi sesuatu ini atau seseorang dalam kondisi yang tercemar. Ya, memang dalam Perjanjian Lama konteks tercemar ini berkaitan dengan benda-benda, kondisi-kondisi yang dideskripsikan dengan panjang lebar di dalam kitab Imamat. Nah, tapi bagi kita cukup kita memahami adalah kondisi tercemar, yakni najis. Kemudian ini dikontraskan dengan tidak najis, kondisi tidak najis. Kita harus bisa membedakan ini, ya, najis dengan tidak najis. Tidak najis berarti tidak tercemar, bersih, murni begitu. Kemudian kita harus bisa mengerti artinya tidak kudus. Seperti yang saya katakan tadi, tidak berdosa, ya, tidak melakukan dosa, tidak kudus. Tetapi saudara-saudara, sebetulnya kata tidak kudus ini di dalam terjemahan bahasa Inggris memakai kata common, artinya umum. Nah, mengapa ini penting? Begini, kita tahu bahwa kalau benda atau kondisi najis itu jelas tidak diperbolehkan masuk ke tempat kudus, ya. Tetapi ada benda-benda atau kondisi tidak najis itu belum tentu kudus. Ya. Artinya ada kondisi-kondisi atau benda-benda atau orang yang umum, biasa, sehingga tetap mereka ini atau benda-benda ini tidak diperbolehkan masuk ke dalam tempat kudus. Sebagai contoh, ada orang Israel misalnya, mungkin dia tidak najis, ya. Dia tidak najis, dia bersih, ya, tidak ada kesalahan, tetapi dia bukanlah kudus. Dalam arti, dia bukan termasuk orang yang dikhususkan Tuhan, yaitu orang-orang Lewi, imam, sehingga dia tidak boleh masuk ke area ruang kudus atau ruang maha kudus, apalagi itu. Hukumannya bisa menjadi hukuman mati. Nah, jadi kata tidak kudus ini bisa menunjuk kepada kondisi orang atau benda yang tidak najis. Orang atau kondisinya benda itu tidak najis, tidak. Tetapi dia bukan kudus. Dia itu termasuk yang tidak kudus. Nah, terjemahan bahasa Inggris memakai kata ini umum, biasa. Nah, dari situlah baru kita bisa mengerti apa artinya kudus. Orang yang kudus, benda yang kudus, lokasi yang kudus adalah sebuah situasi di mana dia dikhususkan, dipisahkan, dibedakan. Nah, spesial kondisinya. Jadi, kalau kita berbicara tentang Allah yang kudus, berarti bukan saja Allah itu tidak berdosa, bukan hanya Allah itu tidak melakukan kejahatan, ya, tetapi dia adalah berbeda, khusus, tidak bisa disamakan, tidak umum, tidak sama dengan yang lain. Nah, itulah mengapa Allah itu sifatnya eksklusif, tidak bisa disamakan dengan apapun juga. Lalu berkaitan dengan diri kita, kalau kita disebut adalah umat yang kudus bagi Allah, maka kita dipisahkan oleh Allah, dikhususkan oleh Allah. Kita tidak lagi menjadi biasa atau umum. Tentu kita harus tidak najis.
kita jangan tercemar. Kita harus menjaga kemurnian moral, perilaku, perbuatan, pikiran kita. Tetapi ada sesuatu yang lebih dari sekedar itu, yaitu kita dikhususkan Tuhan, dispesialkan Tuhan. Nah, ini maksudnya. Nah, konsep ini saya melihat sangat pudar di kalangan banyak orang Kristen, khususnya yang berkaitan bukan hanya dengan dirinya, tetapi juga berkaitan dengan hal-hal lain. Misalnya, hari Tuhan atau hari Sabat. Memang kita orang Kristen tidak merayakan hari Sabat seperti orang Yahudi. Dan seperti dengan akar katanya, sesuai dengan akar katanya, Sabat itu sebetulnya jatuh di hari Sabtu, ya, SBT Sabat. Tetapi kita tidak merayakan Sabat seperti orang Yahudi, tetapi kita merayakan prinsipnya di hari Tuhan, yaitu hari Minggu, hari kebangkitan Tuhan. Artinya, Tuhan menyediakan kita siklus 6 hari bekerja umum dan 1 hari kudus, yaitu khusus. Nah, kita melihat bagaimana gejala di kehidupan modern ini, bahkan sudah pasca modern, di mana orang lagi tidak bisa membedakan hari biasa dengan hari yang kudus. Dan juga banyak orang Kristen tidak lagi bisa membedakan antara persembahan yang kudus, ya, uang yang disisihkan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, dengan uang-uang yang biasa. Nah, ini bisa ditarik kepada banyak konsep, ya, termasuk pernikahan yang kudus, perkataan yang kudus, dan segala macam yang ketika kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, kata kudus itu melekat kepada diri kita dan juga kepada segala hal dalam kehidupan kita. Nah, ketika saya membahas ini, saya juga cukup merinding, mengingat bahwa saya juga menyadari keberadaan diri saya, betapa saya juga ikut kendor dalam hal pengertian kekudusan ini. Nah, mengapa ini penting? Karena kita sudah bergerak lebih maju daripada era Perjanjian Lama. Era Perjanjian Lama hanya imam yang disebut kudus sehingga mereka boleh masuk ke dalam bait suci, melakukan upacara-upacara yang diperlukan demi keselamatan, kelangsungan bangsa Israel. Tetapi kita sudah bergerak ke era Perjanjian Baru, di mana imam besar kita, yaitu Tuhan Yesus, sudah masuk ke ruang Maha Kudus dan mempersembahkan dirinya sebagai korban yang sempurna. Maka imam besar itu sekali untuk selamanya sudah selesai menuntaskan korban penebusan dosa. Tetapi kita sekarang dipanggil Tuhan menjadi imam bagi Allah. Artinya, sewaktu kita beribadah kepada Tuhan, kita berada di ruang kudus Tuhan, sebab Allah hadir di tempat apapun, tidak peduli, di rumah, di gereja, di pasar, di toko. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, tempat itu menjadi tempat yang kudus karena kita adalah imam. Dari mana saya berkatakan ini? Yaitu di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Saya bacakan. Tetapi kamulah, yaitu kita, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya lanjutkan ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Ini Petrus berbicara tentang orang-orang Kristen yang dulunya bukan orang Yahudi. Dulu kalian bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita melihat bagaimana konsep kudus, yaitu kita dipisahkan, kita dikhususkan. Ini nampak jelas di dalam ayat ini. Lalu kita dipanggil Tuhan khusus untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Itulah sebabnya mengapa kita sebagai orang Kristen harus bersaksi. Kalau Anda tidak berani bersaksi muka dengan muka, belajarlah bersaksi lewat media sosial Anda. Apalagi kalau Anda punya sahabat yang cukup dekat, Anda bisa bertukar pikiran dengan mereka. Anda bisa menceritakan apa saja dengan mereka. Kalau begitu, Anda seharusnya juga memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan kita. Inilah tugas kita dipisahkan dari dunia ini.
dari orang-orang yang umum, tetapi menjadi umat Allah yang khusus, yang kudus. Kiranya firman Tuhan ini boleh menyegarkan pikiran kita tentang konsep kekudusan dan boleh kita hidupi bersama-sama di tengah-tengah dunia ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.